Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi ini merupakan materi ajar untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang sedang mengambil mata kuliah hukum bisnis. Jadi di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini berbicara tentang kesatuan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di mana di awal pertemuan kemarin kita sudah berbicara panjang lebar bahwasanya hukum perdata, hukum dagang atau hukum bisnis ini merupakan bagian daripada hukum privat. Apa itu hukum privat? Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang perorangan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan tidak menyangkut kepentingan umum. Jadi, apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum privat ini, maka alat-alat negara seperti polisi, seperti jaksa itu tidak ikut serta di dalam penegakan hukum yang bersifat privat ini karena dia tidak terlibat atau tidak tersinggung dengan adanya kepentingan umum. Maka pihak yang dirugikanlah yang harus menegakkan hak-haknya melalui prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi berbicara mengenai hukum privat, maka induknya ini sebenarnya ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana dua kitab undang-undang ini lahir di negara kita. Ini bukan berasal dari rahim dari nenek moyang kita, tetapi ini merupakan sejarah panjang diberlakukannya dua kitab undang-undang ini di negara kita untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi pada saat pendirian negara ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka karena kita mengikut pola yang dilakukan oleh negara Belanda memisahkan antara hukum perdata dengan hukum dagangnya, maka sampai hari ini pun kita mengikuti apa yang dibuat oleh negara Belanda itu sendiri. Di satu sisi kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di sisi lain kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Karena dua kitab undang-undang ini saling terkait, saling berhubungan, saling menyokong satu dengan yang lainnya, maka oleh si pencipta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini di dalam pasal satunya ini disebutkan bahwasanya apabila tidak diatur oleh KUH Perdata secara tegas, maka yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Begitu juga kalau KUH Perdata mengatur, KUH Dagang juga mengatur, maka yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Karena di sini berlakulah azas yang disebut dengan lex specialis derogat legi generalis. Hukum yang bersifat umum tadi itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa hukum yang bersifat khusus tadi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi kalau dia sudah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dinyatakan tidak berlaku terhadap peristiwa tersebut. Jadi pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menurut Soekardono bahwasanya pasal 1 ini merupakan suatu pemelihara kesatuan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi itulah tadi bunyi dari pasal 1. Jadi saya ulang lagi, bunyi dari pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selama dalam Kitab Undang-Undang ini terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan di dalam Kitab Undang-Undang ini.
Jadi inilah pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana pasal 1 ini merupakan jembatan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam buku 3 kita mengenal dengan buku perikatan, di mana perikatan ini merupakan peristiwa yang paling banyak dilakukan oleh subjek hukum manusia dan badan hukum untuk memperbanyak benda yang ada di dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Begitu juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini banyak mengatur mengenai jual beli, mengenai tubrukan kapal. Apabila terjadi tubrukan kapal, maka bagaimana hak dan kewajibannya, mengenai pendirian firma, mengenai pendirian komanditer Vennotscape, kemudian mengenai maklar, komisaris dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari perikatan. Tetapi karena dia sudah khusus diatur oleh KUH Dagang, maka KUH Perdata buku 3-nya tidak berlaku lagi, tetapi azas-azas umumnya masih diberlakukan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena pada intinya KUH Dagang ini merupakan perluasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kalau di negara Belanda sendiri sampai hari ini itu KUH Dagangnya sudah tidak ada lagi, dilebur ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya. Tetapi sampai hari ini di negara kita masih juga menggunakan pemisahan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi di pasal 1 inilah jembatan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi pada intinya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu ada perjanjian-perjanjian khusus yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa contohnya? Perjanjian pertanggungan atau asuransi. Ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjiannya diatur tetapi asuransinya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini juga banyak berbicara mengenai jual beli. Maka untuk perjanjian jual beli ini secara khusus tidak diatur di dalam KUH Dagang, tetapi diatur dalam KUH Perdata. Maka kalau dia jual beli biasa saja, maka KUH Perdata yang diberlakukan. Tetapi kalau jual belinya ini sudah diatur secara khusus dalam KUH Dagang, maka yang diberlakukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Maka nama azasnya Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya adalah kitab yang bersifat umum, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagangnya adalah kitab yang bersifat khusus. Maka KUH Dagang mengenyampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama tidak diatur oleh KUH Perdata, maka yang berlaku adalah KUH Dagang. Kalau KUH Dagangnya mengatur, KUH Perdata mengatur, maka yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Demikian materi singkat ini. Mudah-mudahan bisa diulang-ulang oleh mahasiswa saya. Mudah-mudahan paham, karena di dalam mata kuliah ini kita akan membahas KUH Dagang ini pasal per pasal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.